Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu materinya tentang akuntansi investasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rio Hernandi Putro, selanjutnya ada Vira Nuridayah, dan selanjutnya ada Mbak Retno Wulandari. Selanjutnya kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi. Kebijakan akuntansi terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, pengungkapan. Selanjutnya yang B, sistem akuntansi, pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, jurnal standar. Definisi investasi merupakan aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi, bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama investasi jangka pendek, yang selanjutnya investasi jangka panjang. Selanjutnya investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 sampai dengan 12 bulan. Digunakan untuk tujuan manajemen kas. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Suatu investasi masuk klasifikasi kas setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang 3 bulan dari perolehannya. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang A, investasi jangka panjang non-permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Yang B, investasi jangka panjang permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau ditarik kembali. Selanjutnya, investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset yang dapat memenuhi salah satu dari kriteria berikut. A. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan. Yang B. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau andal atau reliable. Selanjutnya, untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit. Untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit jika tunai. Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluarannya pembiayaan di debit dan perubahan saldo kredit. Selanjutnya yaitu pengukuran 1. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dibagi menjadi 2. Yang pertama, investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Lalu yang kedua, investasi dalam bentuk non-saham dicatat sebesar nilai nominal. Lalu pengukuran 2. Pengukuran 2 investasi jangka panjang dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi seluruh biaya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Yang kedua, investasi non-permanen. Investasi yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penanaman modal di proyek pembangunan pemerintah atau seperti proyek PIR dinilai sebagai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Lalu pengukuran ketiga. Pengukuran ketiga dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, pengukuran investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah.
dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Lalu yang kedua, pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Retno. Selanjutnya penilaian. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. 1. Metode biaya. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi yang terkait. 2. Metode ekuitas. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan, investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan dalam pendapatan. Ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut. 1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 2. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. 3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. 4. Kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau the degree of influence atau pengendalian terhadap perusahaan investi. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investi antara lain: A. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris. B. Kemampuan untuk merujuk atau menggantikan direksi. C. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investi. D. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi. Yang selanjutnya pengungkapan. Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan investasi harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut. 1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. 2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. 3. Perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. 4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. 5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. 6. Perubahan pos investasi. Dan untuk penjurnalan dari proses perolehan investasi baik jangka panjang, jangka pendek maupun metode-metode yang digunakan baik metode biaya, metode ekuitas, itu ada beberapa contoh tampilan penjurnalannya di PPT kami, bisa dibaca oleh teman-teman semua.
Ini saja presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.